Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariata Nurarini dari Prodi Akuntansi kelas B. Di sini saya bersama rekan saya, Almaida Nurul Karomah, Lali Umairo, dan Vita Nurfadila. Di sini kami akan memaparkan mengenai materi komunikasi organisasi. Nah, komunikasi organisasi merupakan sebuah proses yang terjadi dalam suatu organisasi berupa penyampaian, penerimaan, serta pertukaran informasi dan pesan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, proses penyampaian, penerimaan, maupun pertukaran informasi ini dapat dilakukan secara formal maupun informal. Sebuah organisasi tidak akan lepas dari komunikasi, karena komunikasi sendiri sebagai jembatan interaksi antar anggota organisasi. Komunikasi yang baik merupakan faktor penting untuk mencapai tujuan-tujuan dalam organisasi. Nah, fungsi komunikasi organisasi tersendiri ada 4. Yang pertama ada fungsi informatif. Fungsi informatif merupakan suatu sistem yang memproses informasi. Proses informasi yang hadir dalam organisasi tersebut diharapkan mampu memberikan dan menerima informasi dengan baik untuk tercapainya kelancaran dalam organisasi tersebut. Contohnya, karyawan membutuhkan informasi soal tugas, pekerjaan, dan dengan siapa akan mereka bekerja. Informasi dalam komunikasi organisasi diperlukan untuk membangun hubungan kewenangan serta penyesuaian dan menentukan tujuan, sasaran, serta masalah yang berkaitan dengannya. Yang kedua, ada fungsi regulatif. Fungsi regulatif berkaitan dengan beragam peraturan yang terdapat dalam setiap organisasi. Pada lembaga atau organisasi ada beberapa hal yang mempengaruhi keberadaan fungsi regulatif ini. Yang pertama, orang-orang dalam tataran manajerial, yaitu mereka yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang disampaikan. Selain itu, mereka juga mempunyai kewenangan untuk memberikan instruksi dan perintah sehingga dalam struktur organisasi mereka ditempatkan dalam lapisan atas supaya perintah-perintahnya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Perintah tersebut akan direspon oleh orang-orang pada lapisan yang berada di bawahnya. Yang ketiga ada fungsi persuasif. Fungsi ini ditandai dengan adanya aturan tegas dalam organisasi. Aturan tersebut mencakup perilaku, informasi, komunikasi, interaksi, serta hubungan seperti apa yang dibenarkan dan dilaksanakan, serta mana yang harus ditolak dan tidak boleh dilakukan. Dengan fungsi ini, manajemen dengan posisi serta kewenangannya dapat mengendalikan informasi dan perilaku karyawan, terutama dalam hal peraturan, norma, tanggung jawab, serta loyalitas. Dan yang terakhir ada fungsi integratif. Fungsi ini dalam organisasi membuat hubungan antar anggota menjadi harmonis, baik dalam kerjasama maupun kesepakatan guna meraih tujuan tertentu. Fungsi integrasi ini berkaitan dengan komunikasi formal fungsional yang sekaligus bersifat sosial dan relasional. Integrasi karyawan dalam organisasi dapat tercapai lewat sosialisasi nilai serta peningkatan martabat. Contohnya, acara dan upacara dalam organisasi, perayaan ulang tahun organisasi, pertemuan sosial, serta melakukan berbagai kegiatan bersama, seperti olahraga dan lain sebagainya. Berbagai acara tersebut akan berdampak positif bagi kepuasan karyawan, harga diri, serta loyalitas karyawan. Sederhananya, fungsi integrasi merupakan sosialisasi nilai budaya organisasi yang membuat hubungan antar karyawan menjadi serasi dan berpengaruh pada kepuasan kerja, motivasi, moral, dan rasa betah kerja. Berikutnya, teori ini dinilai penting dalam suatu organisasi. Diperlukan seorang penyelia yang nantinya akan menyambung setiap kelompok kerja, yang bersifat efektif. Lalu yang kelima ada teori sistem sosial. Dalam teori ini dinyatakan adanya hubungan antara manusia yang memungkinkan suatu organisasi dapat bertahan lebih lama daripada orang-orang yang ada di dalamnya. Artinya, walaupun
ada seseorang di dalam suatu kelompok atau organisasi tersebut meninggal dunia, maka kelompok tersebut akan menggantikan dengan anggota-anggota yang baru. Nah, hubungan antar manusia yang terjalin pada teori ini kemudian dianggap penting karena ternyata hubungan antar manusia dalam suatu organisasi memang dipandang lebih penting daripada hubungan antara jabatan formal tertentu. Lalu yang keenam ada teori public relation. Teori ini menyatakan adanya upaya untuk melakukan sesuatu secara terencana, berkesinambungan secara utuh atau menyeluruh terhadap suatu organisasi. Upaya tersebut dilakukan untuk menciptakan dan memelihara niat baik dan saling mengerti antara organisasi dan halayak. Lalu yang ketujuh ada teori kepemimpinan. Teori komunikasi organisasi yang terakhir menyebutkan bahwa pemimpin suatu organisasi atau kelompok merupakan sosok penting untuk membantu anggota dapat memenuhi kebutuhan serta dapat mencapai tujuan kelompok suatu organisasi secara bersama-sama. Diungkapkan oleh Hersey bahwa ada 4 tugas pemimpin. Yang pertama telling atau mampu memberikan informasi secara lugas. Yang kedua selling, mampu memberi petunjuk. Yang ketiga participation atau mampu menjalin kerjasama yang baik. Dan yang keempat delegating atau mampu mengambil keputusan. Sekian mengenai teori-teori dalam akuntansi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi berikutnya. Saya di sini akan menjelaskan mengenai teori komunikasi organisasi. Setelah kita mengetahui mengenai pengertian dan fungsinya, sekarang kita akan membahas mengenai teorinya. Nah, yang pertama ada teori struktural klasik. Teori ini berkembang pada 1800-an dan dapat disebut sebagai teori mesin. Dalam teori ini menjelaskan bahwa suatu organisasi digambarkan sebagai sebuah lembaga yang sentral, akan tugas-tugas serta memberikan petunjuk mekanis struktural yang bersifat kaku, monoton, dan tanpa inovatif. Ada 4 kondisi dalam teori ini, yakni kekuasaan, saling melayani, doktrin, dan disiplin. Lalu yang kedua adalah teori neoklasik. Teori ini muncul akibat ketidakpuasan dengan teori klasik atau teori mesin. Teori ini diperkenalkan oleh Elton Mayo pada 1924 dengan melakukan percobaan pada pabrik Hawthorne. Nah, dari hasil percobaan tersebut disimpulkan bahwa pentingnya memperhatikan upah insentif serta kondisi kerja karyawan untuk meningkatkan produktivitas kerjanya. Lalu yang ketiga ada teori fusi, diperkenalkan oleh Beck pada 1957. Nah, teori ini bermula dari kesadaran Beck pada 1950 mengenai kesadaran terhadap minat manusia yang berbeda-beda dalam suatu birokrasi atau dalam suatu organisasi. Menurut Beck, organisasi pada tahap tertentu akan mempengaruhi seorang individu. Lalu yang keempat, ada teori peniti penyambung atau the link-in-pin model. Nah, teori yang berkembang, Rennie Slickert ini menggambarkan mengenai struktur organisasi yang saling berkaitan dengan beberapa kelompok, dan teori ini menjelaskan adanya penyelia atau anggota dari 2 organisasi atau kelompok yang memiliki fungsi menyambung atau mengikat kelompok kerja satu dengan yang lainnya pada tahap atau tingkat berikutnya. 4 tipe komunikasi dalam organisasi. Berdasarkan jenis atau tipenya, komunikasi dalam organisasi memiliki banyak macam. Mulai dari komunikasi formal atau informal hingga komunikasi internal ataupun eksternal. Yang pertama, komunikasi formal dan informal. Jadi, komunikasi ini dapat dikategorikan berdasarkan formalitas yang digunakan. Untuk komunikasi formal, biasanya memiliki struktur organisasi tertentu. Pesan yang disampaikan juga memiliki standarisasi. Contohnya, berita resmi yang ditujukan ke pelanggan lewat siaran pers. Yang kedua, komunikasi formal. Jenis komunikasi ini terjadi antara karyawan satu dan karyawan lainnya dalam suatu kelompok kecil. Dapat melibatkan interaksi cepat antara karyawan dan pelanggan atau mitra. Komunikasi ini tidak seperti komunikasi formal yang bergerak lebih lambat. Namun, hal ini dapat menyebabkan informasi yang tidak akurat atau salah tafsir. Yang kedua, komunikasi terarah.
Jadi bentuk komunikasi bisnis organisasi juga terarah. Artinya informasi ini dapat mengalir ke bawah, ke atas, ataupun horizontal. Bagaimana sih komunikasi yang mengalir ke bawah itu? Jadi komunikasi yang mengalir ke bawah itu mengalir dari manajer dan supervisor ke karyawan atau bawahannya. Komunikasi ini seringkali melibatkan instruksi atau tugas yang harus diselesaikan karyawan. Komunikasi ini juga dapat berbentuk tulisan ataupun via lisan melalui rapat dan panggilan telepon. Lalu bagaimana dengan komunikasi ke atas? Jadi komunikasi ini mengalir dari tingkat bawahan ke atasan. Komunikasi ini biasanya mencakup proyek atau materi yang ditujukan oleh karyawan kepada manajer. Jadi karyawan dapat memberikan feedback dan saran kepada atasan tentang pekerjaan atau bisnis perusahaan. Lalu bagaimana dengan komunikasi horizontal? Jadi komunikasi ini mengalir pada karyawan yang memiliki departemen atau posisi yang sama. Komunikasi ini tergolong cepat dan cenderung spontan. Kebanyakan berupa komunikasi verbal. Untuk yang ketiga, komunikasi internal dan eksternal. Seperti sebutannya, komunikasi ini terjadi di luar dan di dalam suatu organisasi. Apa sih komunikasi internal itu? Jadi, komunikasi internal ini terjadi di antara anggota organisasi internal itu. Jadi, komunikasi internal ini terjadi di antara anggota organisasi. Terjadi di antara seluruh perusahaan dalam kelompok kecil orang seperti departemen atau tim proyek. Jika bersifat formal, biasanya komunikasi berupa tulisan. Lalu apa sih komunikasi eksternal? Jadi komunikasi eksternal ini dikhususkan untuk orang di luar organisasi, seperti pelanggan, calon pelanggan, mitra, media, ataupun pesaing. Dapat membutuhkan waktu untuk membangun komunikasi efektif dan hati-hati agar tujuan organisasi tercapai. Biasanya komunikasi eksternal ini bersifat terstruktur dan dikirim melalui saluran tertentu sehingga audiens dapat menerima pesannya. Yang keempat, ada komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Jadi komunikasi lisan dapat terjadi antara dua orang dalam kelompok kecil atau bahkan di antara seluruh anggota organisasi. Contohnya seperti gathering atau annual meeting. Meskipun mungkin tampak lebih formal, seringkali bentuk komunikasi ini dapat lebih terstruktur dan dipersiapkan dengan baik. Sedangkan untuk komunikasi tertulis adalah bagian penting dalam menjalankan bisnis. Komunikasi tertulis di lingkungan bisnis juga bisa terlihat dalam bentuk dokumen penting seperti kontrak atau dokumen keuangan. Komunikasi ini juga dapat dilakukan dalam situasi informal juga, seperti mengirimkan pesan konfirmasi kepada rekan kerja, layaknya pada komunikasi horizontal. Nah, setelah tadi disampaikan mengenai apa sih sebenarnya fungsi, kemudian teori dan jenis komunikasi dalam organisasi, kali ini saya akan menyampaikan mengenai manfaat komunikasi. Namun tidak hanya manfaat komunikasi saja, tapi manfaat komunikasi yang efektif. Apa aja sih sebenarnya manfaat komunikasi yang efektif itu? Karena dalam organisasi pasti dibutuhkan sebuah komunikasi dan tidak mungkin kita melakukan komunikasi yang bertele-tele atau mungkin yang terlalu panjang lebar dan menjadikan tidak efektif. Nah, di sini saya akan menyampaikan apa sih sebenarnya manfaat komunikasi yang efektif itu. Yang pertama ada mencegah terjadinya konflik. Nah, dengan komunikasi yang efektif, dengan penyampaian yang baik, kemudian dengan penyampaian yang mudah dimengerti, nanti akan menyebabkan dan membantu mengurangi terjadinya konflik, karena jika ada sebuah masalah kecil akan mudah diselesaikan dengan cara yang komunikasi yang mudah dimengerti antara satu sama lain. Kemudian yang kedua ada meningkatkan employee management. Nah, komunikasi yang efektif ini bermanfaat untuk menghubungkan atau membangun koneksi antar pegawai atau mungkin antar anggota tim, antar anggota organisasi. Yang dimaksud di sini adalah dalamnya membantu pemahaman dan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian meningkatkan koneksi antar karyawan yang berdampak pada lingkungan kerja yang lebih baik, lebih fun, lebih menyenangkan, tetapi juga tetap profesional. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan produktivitas dengan komunikasi yang efektif, produktivitas atau mungkin
misi-misi kedepannya lebih mudah dijangkau karena penyampaian mengenai apa sih tugas-tugasnya, kemudian program-program yang akan disampaikan atau mungkin yang akan dicapai akan lebih mudah ditangkap oleh para anggota. Nah, hal ini nanti akan mempengaruhi pada produktivitas anggota atau mungkin tim satu sama lain. Itu tadi. Kemudian selain tiga itu tadi, kemudian ada menciptakan lingkungan kerja yang sehat, karena dengan komunikasi yang efektif ini nanti lingkungan kerja akan menjadi sehat. Jadi yang bad vibes gitu bisa diselesaikan, bisa mungkin ditegur agar supaya bisa merubah perilakunya atau mungkin tindakannya supaya sama-sama menciptakan lingkungan kerja yang sehat agar supaya saling menguntungkan satu sama lain dan tidak merugikan antara satu anggota dengan anggota yang lainnya. Selain itu ada fungsi lainnya yaitu mempererat hubungan tim, karena pasti lebih family lebih kekeluargaannya lebih kental, karena ya itu tadi sebuah komunikasi yang sehat dan efektif akan mempererat hubungan tim kemudian menjadi sebuah tim yang lebih solid, dan itu tadi akan membawa dampak baik ke depannya untuk sebuah organisasi yang mungkin perusahaan. Selain itu juga dapat meningkatkan inovasi dan job satisfaction, yang mana karyawan nanti nyaman dengan pekerjaan juga lingkungan kerjanya dan mudah berdiskusi serta mengkomunikasikan keinginan atau mungkin ide-ide barunya, dan hal ini akan meningkatkan inovasi karyawan dan juga berpengaruh kepada job satisfaction yang akan didapatkan. Nah, setelah itu cara mengembangkannya bisa dengan membangun kepercayaan tim, kemudian latih cara berkomunikasi kita, kemudian ada yang identifikasi halangan atau masalah dalam komunikasi yaitu problem solving tadi, kemudian belajar menggunakan intonasi bicara dan model language yang baik supaya orang juga nggak bosan untuk dengerin, kemudian lebih mudah ditangkap lah kalau kita bicara orang juga kayak oh ya ini benar seperti itu. Nah, kemudian nanti prioritaskan komunikasi dua arah, jadi jangan hanya kita ingin dimengerti, tapi kita harus juga mengerti orang tuh. Kemudian jangan berasumsi, karena asumsi nanti bisa menimbulkan kesalahpahaman antara satu dan lainnya kan. Lebih baik kalau misalkan ada sebuah masalah dibicarakan dengan komunikasi aja dan jangan berasumsi, karena asumsi nanti kalau salah, semua asumsinya salah akan menimbulkan kesalahpahaman, kemudian akan menciptakan perpecahan atau pertengkaran atau mungkin cekcok adu mulut. Itu dari saya dan kelompok saya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.